نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا Amma ba' Ikhwana fiddin azakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sedikit mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan perkara agama kita. Kemarin kita masuk di bab tentang adab-adab dalam mencari ma'isyah, mencari penghidupan, yang dimana Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa akad dalam mencari atau dalam pekerjaan ini hendaknya terkumpul di dalamnya ada 4 perkara. Yang pertama sehat, yang kedua adil, yang ketiga ihsan, dan yang keempatnya adalah syafaqah terhadap utangnya. Ini perhatian iba terhadap utangnya. Dan sehat di sini adalah dimaksudkan kalau itu adalah merupakan perdagangan, maka sehat baik yang melakukan akad, kemudian yang diakadkan, demikian pula lafadznya. Semuanya adalah baik, dan ini berkaitan dengan muamalah, maka hendaknya dipelajari dengan baik. Di mana banyak muamalah kontemporer yang itu adalah konvensional, berbau riba, ya. Namun kemudian dilegitimasi atau ditutupi dengan hal-hal yang seakan itu adalah syar'i. Apalagi kemudian dibawa kepada logika. Maka ini hendaknya kita kembali kepada kaidah-kaidah dalam masalah buyu' ini, masalah muamalah. Kemudian yang kedua adalah adil. Adil di sini adalah tidak berlaku zalim dalam bermuamalah. Karena Nabi SAW telah menyebutkan la darar wa la dirar. Maka semua bentuk-bentuk muamalah yang itu memberikan madarat juga hendaknya kita pelajari lebih detail lagi. Di mana penipuan-penipuan adalah satu hal yang diharamkan. Rasulullah mengatakan man ghasyana falaysa minna. Dan ghish itu diharamkan dalam semuanya, baik itu dalam jual beli atau dalam produksi, ya. Maka ini dilarang. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang cacat dalam kain, karena beliau juga diriwayatkan penjual kain, ya, sebagaimana dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Kalau ada cacat kemudian tidak menjelaskannya, maka ini beliau ditanya masalah itu, mengatakan tidak boleh. Mengatakan la yajuz liman yabi'uhu an yukhfiyahu. Tidak boleh bagi yang menjualnya untuk menyembunyikan cacat atau aib yang ada dalam kain tersebut. Demikian pula berkaitan dengan takaran timbangan juga harus jelas. Dan harus dipenuhi sebagaimana mestinya, jangan jadi orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala wailul lil mutaffifin. Demikian pula dengan najas, yakni najas ini kayak apa namanya kalau sekarang ini bentuk-bentuk seakan itu adalah, yakni misalkan ada seorang penjual, kemudian dia kerjasama dengan beberapa orang yang pura-pura seakan dia adalah sebagai pembeli.
kemudian menawar dagangannya dan juga kemudian membuat opini kalau ini dagangannya bagus, murah dan seterusnya, padahal dia sebenarnya nggak mau beli. Diangkat harganya padahal dia nggak mau beli, dia cuma jadi begitu tok ini. Makanya namanya najas. Maka ini juga hal yang dilarang. Dan berbagai hal yang itu termasuk dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Maka ini dilarang. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada perkara yang ketiga adalah ihsan. Berbuat baik dalam muamalah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak maka Allah melihatmu. Dan ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala merintah kepada kita untuk berbuat ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan termasuk juga tentunya kalimat ihsan ini adalah semua yang itu dianggap baik, ya, syar'i atau urfi. Dengan secara syariat, demikian pula secara urf. Dan bentuknya tentunya adalah sangat luas. Bagaimana kalimat al-ma'ruf, ya, kalimat ma'ruf pun juga demikian. Kalimat yang umum, mencakup semua apa yang itu adalah ma'ruf. Termasuk ihsan dalam jual beli ini adalah juga musamahah, lapang dada, baik yang menjual atau yang membeli, ini juga lapang. Dan di mana tidak membuat penipuan dalam mencari peruntungan, maka hal ini juga tentunya berjalan sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian hal itu juga berkaitan dengan masalah harga atau dalam hutang atau dalam masalah mungkin ada yang menunda pembayarannya, di kredit atau mungkin ini semua adalah bagian dari ihsan. Ketika misalkan si penjual itu memberikan kelapangan kepada si pembeli atau si pembeli pun juga demikian, ketika ada sedikit mungkin kesalahan, kekeliruan pada si penjual pun juga ada musamahah. Ini. Demikian pula termasuk ihsan di sini. Ketika ada yang minta untuk ditimbang atau ditakar pun juga dituruti sebagaimana mestinya. Dituruti sebagaimana mestinya. Dan ini bagian daripada ihsan. Dan hadis-hadis dalam hal ini sangat banyak sekali berkaitan dengan keharusan untuk kita dalam bermuamalah ini adalah berlaku ihsan. Bahkan ini adalah merupakan realisasi dari keimanan seseorang, karena ihsan merupakan derajat yang tinggi dalam agama. Sebagaimana dalam hadisnya Jibril alaihi salam, ini derajat yang tinggi adalah ihsan, iman, kemudian Islam. Maka demikian pula ihsan dalam ini adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada ibadillahi Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya adalah syafaqah. Yani syafaqah, memberikan kasih sayang, kelembutan seorang pedagang berkaitan dengan tanggungannya, utang-utangnya atau yang merupakan kekhususannya. Ini juga hendaknya diperhatikan. Artinya dalam bermuamalah atau dalam mencari penghidupan ini bukan semata-mata untuk bagaimana mengumpulkan harta dan mencari peruntungan dunia semata. Maka ini jangan sampai kemudian seorang pedagang dunia
seorang pedagang yang beriman jangan sampai kemudian terlalaikan dengan dunianya itu, kemudian melalaikan dari akhiratnya. Karena dalam mencari penghidupan ini adalah tentunya ada nilai-nilai akhirat, nilai-nilai kebaikan. Jangan kemudian disibukkan dengan ma'isyahnya, kemudian melalaikan dengan apa yang akan ada nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rahimahullahu taala menyebutkan berkaitan dengan masalah ini, ada beberapa, beliau menyebutkan ada 6 poin yang harus diperhatikan bagi seorang yang bermuamalah atau mencari ma'isyah ini, khususnya dalam misalkan dalam berdagang umumnya orang ini. Yang pertama adalah husnun niyah, memperbaiki niatnya dalam berdagang, dalam bermuamalah, di mana niat yang pertama dalam mencari ma'isyah, mencari penghidupan, berdagang ataupun bekerja ini adalah istighfaf anit tasawwul, anis su'al. Istighfaf, menjaga diri dari meminta-minta agar bisa mencukupi dirinya, sekaligus juga menutup rasa tamak dari manusia, dari apa yang ada pada manusia, dan juga dalam rangka untuk menegakkan apa yang bisa mencukupi bagi keluarganya, untuk bisa menegakkan tulang punggungnya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini husnul niyah, perbaiki niatnya. Maka insyaallah taala kalau diniatkan seperti itu, ini akan berkah. Perdagangannya, pekerjaannya semuanya akan berkah ketika diniatkan untuk apa yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa kita bekerja atau kita berdagang mencari ma'isyah ini adalah dalam rangka menunaikan fardu kifayah. Fardu juga dalam rangka menunaikan fardu kifayah. Maka ini diniatkan untuk kita mengerjakan itu, pekerjaan ini adalah karena menunaikan fardu kifayah, di mana produksi, bekerja, berdagang yang kalau seandainya kemudian ditinggalkan itu akan penghidupan atau kehidupan itu akan sia-sia. Apalagi kalau itu adalah dibutuhkan oleh manusia, oleh orang banyak. Maka hal ini bisa jadi adalah menunaikan hal-hal yang sifatnya adalah fardu kifayah. Dari berbagai hal, ya. Misalkan yang itu merupakan kebutuhan hajat manusia. Dari kain, misalkan menjahit, atau kemudian jadi tukang jagal, ya, yang memang itu dibutuhkan. Tukang jagal juga dibutuhkan, atau apa saja yang itu adalah merupakan hajatnya manusia. Manakala memang itu adalah dibutuhkan, ya, dari berbagai pekerjaan-pekerjaan yang memang memenuhi hajat manusia, hajat orang banyak. Dan jangan sampai kemudian kita mencari penghidupan itu adalah dengan istilahnya menjual agama, menggadaikan agama, ya, dijadikan sebagai bahan untuk kita mencari maisha, jangan, ya. Ini yang kedua. Yang ketiganya, jangan sampai pekerjaannya itu menghalangi, ya, jangan sampai ini pasar dunia itu menghalanginya dari pasar akhirat, ya.
pekerjaan dunianya ini jangan sampai kemudian melalaikan dari akhiratnya. Pasar dunia jelas, kita tahu di mana tempatnya, baik yang tradisional atau yang konvensional, yang modern, ya. Dan pasar akhirat itu adalah di masjid, majelis-majelis ta'lim. Itu adalah suqul akhirah, pasar-pasar akhirat. Ini tempatnya berbagi banyak kebaikan, tempatnya berbagi warisan dari warisannya para anbiya war rusul. Maka hendaknya bagaimana mengatur waktunya antara menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak adami. Jangan sampai kemudian bangun tidur, kemudian yang dipikirkan adalah pasar, pasar terus dan pasar. Sampai mungkin sholat subuhnya kurang diperhatikan, atau zikir paginya juga demikian. Maka dahulu para salaf, mereka juga para pedagang, para saudagar, yang mereka juga mengatur waktunya, menjadikan awal siangnya awal dan akhirnya itu adalah untuk akhirat, dan tengahnya adalah untuk dunia. Awal siangnya dan akhir siangnya itu adalah untuk akhirat. Tengah-tengahnya ini untuk berdagang, untuk bekerja. Dan ketika mendengar azan zuhur asar pun bersegera tinggalkan semua pekerjaannya. Maka ini luar biasa jika itu semuanya bisa dilakukan, tidak melalaikan dari pasar akhirat. Ya, jangan sampai pasar dunianya itu melalaikan dari pasar akhiratnya. Kemudian yang keempat, hendaknya senantiasa membiasakan diri konsisten untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya. Di pasar, ya, di pekerjaannya tetap bertasbih, bertahlil. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pasar yang merupakan syarrul majalis, seburuk-buruk tempat duduk, seburuk-buruk tempat berkumpul adalah pasar. Maka hendaknya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hal yang melalaikan ketika di pasar. Seseorang mau bohong, mau bersumpah palsu, itu enteng sekali ketika di pasar, dan banyak yang melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari jujur, bersikap jujur. Maka dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan senantiasa terjaga dari berbuat ghish, dari bersumpah palsu, dari berkata bohong, ya, dan hal-hal yang terkadang manusia terasa biasa, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengerikan, ya. Kemudian yang kelimanya, beliau katakan alla yakuna syadidal hirs, jangan terlalu perhatian dengan pasar dan dagangannya. Dan juga jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan yang paling terakhir keluar dari pasar. Ini hendaknya demikian kalau itu adalah berkaitan dengan pasar, ya, pekerjaannya atau ma'isyahnya itu di pasar. Maka karena tentunya dalam hal ini tentunya adalah akan menjadikan banyak waktunya itu adalah terlalaikan untuk bisa mendapatkan pasar-pasar akhirat. Di mana pasar akhirat luar biasa adalah di masjid,
Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan segala ketentuan-ketentuan syar'i, dan memang hakiki nanti di yaumil qiyamah dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala juga ada pasar. Ya. Di surga juga ada pasar. Bagaimana banyak riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ahlul jannah mereka juga punya pasar. Dan ketika pulang dari pasar, nih, yang laki-laki pergi ke pasar, pulang itu wajahnya bertambah gagah. Dan yang ditinggalkan istrinya, pasangan hidupnya yang ditinggalkan pun juga bertambah cantik. Ini pasarnya di jannah. Maka jangan sampai kemudian pasar dunia itu melalaikan kita dari kita bisa mendapatkan pasar akhirat. Kemudian yang keenam kata beliau, jangan hanya sekedar menghilangkan yang atau menjauhkan dari yang haram saja, tapi hendaknya juga menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang rancu, yang itu ada keraguan-raguan, ketidaknyamanan. Dan jangan hanya sekedar bersandar kepada fatwa. Oh ini kan boleh, oh ini kan ada yang berfatwa membolehkannya. Jangan. Tapi tanyakan kepada hati kita sendiri, nyaman tidak ketika kita melakukan itu, ketika kita bermuamalah dengan cara itu. Misalkan hati kita terima atau tidak, atau hati kita terkadang masih tanda tanya. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Maka ini poin-poin yang terkadang terlupakan dalam kita mencari ma'isyah. Kemudian berikutnya, khonafidin azakumullah rahimakum, beliau menjelaskan tentang yang halal yang haram. Ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Mencari penghidupan yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Dan terkadang ada anekdot-anekdot yang menjadi cibiran, ya. Mau mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Ya. Tidak tersisa kecuali seperti itu misalkan. Maka ini adalah yang akan menyesatkan, yang kemudian akan menggampangkan dalam perkara-perkara yang syubhat, bahkan juga dalam yang haram. Dan ini adalah jahil, menunjukkan jahil dan qillatul ilm, tidak adanya ilmu. Maka kembali kepada hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam Sahihain, dari hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW menyebutkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Rancu tentunya bagi kita yang tidak punya ilmu, yang jahil. Adapun bagi para ulama, orang-orang berilmu, jelas itu adalah yang halal jelas, yang haram pun juga jelas. Maka jangan sampai kemudian kita terbawa oleh reklame atau propaganda yang menyesatkan, yang membawa kepada syubhat. Maka untuk benar-benar menutup dari hal-hal yang akan merusak, ketika kita dirba kepada hal-hal yang syubhat tadi, agar semakin jelas,
mana yang halal, mana yang haram, dan yang syubhat. Yang syubhat pun juga sebagaimana tadi beliau sebutkan bahwa jangan mencukupkan dari meninggalkan yang haram saja, tapi yang syubhat pun juga ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga, membersihkan agama dan harga dirinya. Maka hal ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan kalau yang kita pelajari, kita kaji yang halal, yang haram jelas, kemudian kita tinggalkan yang syubhat, yang rancu, yang meragukan, yang menjadikan hati gelisah. Hal ini menunjukkan apa? Akan keutamaan untuk kita mencari yang halal, yang menenteramkan, dan tercelanya hal yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makan dari yang baik-baik dan beramal dengan amalan yang saleh. Di ayat yang lain juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma kasabtum. Wahai, cari ya, min thayyibati ma kasabtum. Cari yang paling baik dari apa yang kalian kerjakan, kalian usahakan. Kalian kasab, mencari maisha, cari yang terbaik, yang halal. Dan ini adalah sebelum bekerja, sebelum berdagang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Syubhat, cara menipu, ya. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, ya ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Wahai manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, baik, dan tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik-baik saja. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana akibat dari orang-orang yang makan dari sesuatu yang haram. Doanya tidak dikabulkan, padahal syarat-syarat untuk dikabulkannya doa sudah terpenuhi, ya. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang yutilus safar asy'ata aghbar, seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, safar jauh, asy'ata aghbar, lusuh dan berdebu. Yang ini orang seperti ini tentunya adalah doanya makbul, karena doanya seorang musafir, doanya orang dalam keadaan fakir seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muyyadai ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabb ya Rabb, mestinya dikabulkan, doanya adalah dikabulkan. Namun ternyata ada penghalang, ada yang menghalangi dari terkabulnya doa yang dia panjatkan. Kenapa itu? Wa mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, gizi apa yang masuk dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalam rangka menjaga dari yang haram adalah agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dari yang syubhat agar agama kita terjaga, harga diri kita juga terjaga. Satu riwayat dari Sa'ad yang datang bertanya kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW bagaimana agar doanya itu bisa dikabulkan. Antustajaba da'watuhu, agar bagaimana doanya itu bisa dikabulkan. Kata Nabi SAW,
atib ta'amatak tastajib da'watak. Bersihkan, baguskan makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Dan dahulu kalau kita melihat kepada para salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah ta'ala jami'an, mereka sangat-sangat memperhatikan pada yang halal dan bahkan sangat rinci sekali, dakik, ya. Nggak mau riwayat dan ini contoh dari teladan dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau, ya, cucunya menemukan sebutir kurma di jalan, kemudian ditelannya, dimakannya. Rasulullah bakhin, suruh dimuntahkan. Karena apa? Khawatir kalau itu adalah kurma zakat yang jatuh, ya. Kurma sedekah itu haram bagi keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Maka banyak riwayat seperti itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika makan dari sesuatu yang syubhat, beliau pun memuntahkannya. Sangat menjaga sekali dan sangat memperhatikan dari apa yang dimakannya, tidak sembrono. Maka ini sebenarnya adalah hendaknya seperti itu untuk kita bisa agar dalam mencari maisha itu bukan, sekali lagi, bukan hanya sekedar kita mencari maisha, mencari penghidupan, bekerja, mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita, tidak. Tapi ini ternyata bisa berimbas kepada akhirat kita, kepada agama kita. Doa kita menjadi tidak dikabulkan karena apa yang kita cari ada syubhat, ada hal-hal yang haram. Ini. Kemudian yang halal dan yang haram pun juga bertingkat-tingkat, ya. Yang halal semuanya baik, ya. Namun sebagian ada yang lebih baik dari sebagian yang lainnya. Yang haram semuanya khabith, semuanya jelek. Namun juga demikian kejelekannya juga bertingkat-tingkat. Ya. Maka demikian antara halal dan haram pun juga bertingkat-tingkat. Untuk kita juga hal ini penting untuk kita perhatikan. Khususnya ketika kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang sifatnya adalah darurat. Ini. Maka untuk kemudian kita bisa melakukan yang paling ringan ketika kita tidak bisa kecuali harus melakukan itu. Ini. Maka dalam hal yang haram ini banyaknya, artinya jelas yang haram adalah rusak, yang haram adalah khabith. Namun ini juga bertingkat-tingkat kerusakan-kerusakannya. Nah, maka yang jelas, kalau tadi dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan waman ittaqa syubhat, yang syubhat saja suruh kalau kita sudah menjaga kepada yang syubhat, maka insyaallah akan lebih mudah untuk kita menjaga yang haram. Menjaga yang haram akan lebih mudah karena tidak sembrono. Maka ini khana fillah jazakumullahu rahimakum berkaitan dengan masalah mencari ma'isyah yang benar-benar harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita memberikan, mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita itu adalah dari hal-hal yang syubhat atau hal-hal bahkan hal-hal yang haram. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Dan kemarin sudah kita singgung bagaimana para salaf, istri-istri mereka, didikan-didikan yang baik dari mereka senantiasa mengatakan kepada para suaminya ketika mau berangkat bekerja, ya, diingatkan, carilah yang halal. Kami bisa sabar dari kelaparan, tapi kami tidak bisa sabar dari neraka. Ya.
Maka inilah hendaknya, karena seorang kepala rumah tangga dia adalah qawwam, penanggung jawab. Jangan kemudian diberikan keluarganya itu adalah dari hal-hal yang haram. Ya, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjut berikutnya berkaitan dengan masalah wara, ya. Dan ini juga masih berkaitan dengan di bab muamalah. Namun bagaimana semestinya wara ini dan derajatnya, yang tentunya adalah sikap wara adalah merupakan bagian dari sikap zuhud kepada dunia dan juga untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pada kebahagiaan di akhirat kelak. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara para pedagang-pedagang akhirat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membeli dagangan kita. Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan jannah. Maka ini barteran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pedagang-pedagang akhirat. Harta kita adalah akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita belanjakan pada jalan yang benar, maka akan diganti oleh Allah dengan jannah. Maka inilah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita untuk kita bisa menggapai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fikum.